Assalamualaikum. Baik, teman-teman semuanya. Kita akan belajar bersama terkait resep pulveres ya. Untuk pulveres resep 1A kita mulai saja. Di sini ada resep Dr. Sony Kuncoro ya dengan SIP dan nomor ID-nya. Kemudian untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal pengerjaan resep mahasiswa. Oke, silahkan nanti diisi sesuai dengan tanggal pengerjaannya. Kemudian untuk resepnya ada resipe paracetamol 125 mg. Kemudian ada Misovac pulveres ya. Misovac pulveres datalis dosis numero 5. Signa terjadi U6. Signa 3DD1 pulveres. Untuk Ani umur 6 tahun. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa diminta untuk membuat serbuk terbagi ya sebanyak 5. Di sini juga terdapat tanda DTD, maka kalau ada tanda DTD, maka artinya adalah masing-masing bungkus itu berisi paracetamol sebanyak 125 mg. Nah, kemudian kita perlu cek dari monografi paracetamol di Farmakope Indonesia, apakah di situ terdapat dosis maksimal atau tidak. Ya, jadi di sini fokus pada perhitungan dosis maksimal terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada dosis maksimal, maka dilihat lagi apakah ada dosis lazimnya. Ya, jadi nanti dilihat dan kemudian disesuaikan dengan dosis masing-masing pasien. Kebetulan di sini adalah umur 6 tahun ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nanti untuk mencari di monografi Farmakope Indonesia, silahkan menggunakan nama resmi ya. Jadi kalau di paracetamol, mungkin nanti pada saat mencari di daftar indeks, teman-teman tidak akan menemukan paracetamol ya. Jadi nanti silahkan cari nama sinonim, nama resmi dari paracetamol. Oke, kemudian untuk cara kerjanya di sini menimbang paracetamol dengan benar. Kemudian lakukan perhitungan sediaan paracetamol yang tersedia adalah tablet 500 ml. Jadi di sini nanti teman-teman diharapkan untuk mengambil sediaan yang sudah jadi dalam bentuk tablet ya. Di dalam cara kerja sudah ada informasi bahwa diminta untuk mengambil sediaan paracetamol yang sudah jadi berupa tablet. Maka kalau di sini setelah nanti dihitung dosis lazim pasien 6 tahun, apabila untuk pasien 6 tahun dengan menggunakan dosis paracetamol 125 mg itu adalah sesuai ya, masuk dalam range usia 6 tahun, maka nanti paracetamol yang diambil adalah sebanyak 125 mg dikalikan 5. Jadi nanti ketemunya adalah berapa teman-teman? Untuk perhitungannya maka nanti paracetamol adalah 120 mg dikalikan dengan 5 ya. Jadi hasilnya adalah 625 mg. Kita tahu bahwa dalam satu tablet paracetamol itu yang kandungannya 500 mg. Maka nanti kita mengambilnya adalah 625 mg bagi sediaan lazimnya yang 500 mg, kemudian dikalikan dengan satu tablet. Maka ketemu nanti berapa tablet yang kalian. Dari sini maka nanti pastinya akan ketemu hasilnya itu koma ya teman-teman.
Kalau dihitung ya, 625 dibagi 500, kemudian ketemunya adalah 1,25 tablet. Di mana tablet yang diambil adalah yang 500. Kemudian nanti caranya adalah diambil 2 tablet ya, 2 tablet, mana yang sediaan lazimnya adalah 500 mg paracetamol. Nah, 1 tablet diambil utuh, sedangkan untuk yang 1 tabletnya nanti perlu dilakukan pengenceran. Pengencerannya nanti harus dilakukan perimbangan terlebih dahulu dengan cara 1 tabletnya digerus dulu ya, digerus hingga halus dalam mobil, kemudian nanti diambil untuk ditimbang. Nah, misalkan diketahui ya, misal diketahui totalnya adalah berapa? Bisa kita dapatkan totalnya adalah 800 mg, gitu ya. Karena pastinya dalam tablet itu kan tidak hanya sediaan atau zat aktifnya saja, tetapi ada bahan tambahan lain ya. Kalau di tablet ada bahan penicin, kemudian penghancur dan bahan tambahan lain. Jadi otomatis total bobotnya tidak mungkin sebanyak kandungan zat aktifnya saja. Nah, ini kita asumsikan, kita misalkan bahwa bobot totalnya adalah 800 mg, misal ya. Ini misal. Jadi nanti teman-teman dalam mengerjakan jurnal boleh nanti ditulis permisalannya dan tidak harus menggunakan angka yang substantif. Nah, ini diketahui bobot totalnya misalkan 800 mg, sedangkan kita tadi ingin hanya 0,5 tablet saja ya. Jadi kita mau mengambil 0,5 saja, 0,25 ya. Maaf, untuk pengambilannya kita ambil 0,25 tablet. Oke, sedangkan tadi 1 tabletnya totalnya adalah 800. Maka untuk 0,25 tablet itu kita hanya mengambil berapa? 200 mg saja ya, 200 mg dari keseluruhan bobot yang di sini kita misalkan adalah 800 mg. Nah, sisanya kita ya, kita tulis bahwa itu adalah sisa pengejaran dari paracetamol, kurang lebihnya adalah yang 200 mg, maka nanti akan untuk obat di sini ya, yang diresepkan oleh dokter. Jadi kita mengambil 1 tablet itu ditambah dengan 200 mg dari total keseluruhan 800 mg. Ini hanya menggunakan permisalan saja. Oke, cara kerjanya gampang, jadi nanti silakan hanya campur, kemudian ditambah dengan SL ya, untuk memperbaiki rasa manis. Kemudian berapa SL yang ditambahkan itu bisa kita hitung SLQS-nya, atau juga kita bisa langsung menambahkan SL untuk tambahan Porigen Saporisnya sejumlah misalkan
gram ya, 1 gram untuk tambahan Origen Saponis atau memperbaiki rasa. Atau bila nanti kita perlu menghitung bahwa kita ketahui total keseluruhan tablet, misalkan ya, ada beberapa cara, misalkan nanti untuk perhitungan SL yang mana nanti kandungan bahan yang lain sudah diketahui bobotnya. Misalkan nih, kalau kita ambil paracetamol zat aktif ya, tanpa ada tambahan-tambahan lain, apabila nanti kita mengambil tablet kan otomatis nanti ada tambahan lainnya ya, dari produsennya itu sudah memformulasi ada tambahan lain. Tapi beda halnya apabila kita menggunakan paracetamol dalam sediaan zat aktifnya ya, PCT yang uh, zat aktif. Jadi serbuknya itu belum ada campuran tambahan lain. Maka nanti dalam perhitungannya adalah kita asumsikan bahwa keseragaman bobot untuk puyer anak-anak gitu ya. Kita asumsikan bahwa dalam satu itu rata-rata bobot tiap bungkusnya adalah 300 mg sampai dengan 500 mg. Nah, kalau kita pilih yang tiap bungkus adalah 500 mg ya, kita pilih yang 500 mg, maka untuk 5 bungkus berapa totalnya? 5 bungkus tinggal kalikan saja, 500 mg dikali 5. Jadi total keseluruhan seharusnya adalah sama dengan 2.500 mg. Ini total serbuknya ya. Total serbuknya. Nah, sedangkan kita tahu sudah ada PCT-nya sebanyak 250, sudah ada PCT-nya sebanyak 625 mg. Nah, karena kita mengambilnya ini adalah zat aktif yang belum ada tambahan lain, maka SL-nya untuk memenuhi bobotnya adalah 2.500 mg dikurangi dengan 625 mg. Maka nanti SL yang diambil melengkapi kekurangan bobotnya maka adalah 1.875 mg SL. Nah, ini adalah perhitungan ya, perhitungan yang di atas adalah perhitungan untuk SL yang langsung kita pilih saja untuk tambahan Origen Saponis, maka kita langsung tambahkan untuk SL 1 gram karena asumsinya di dalam tablet paracetamol itu sudah ada tambahan-tambahan dari komposisi tablet ya. Sedangkan apabila kita mengambil PCT dalam bentuk zat aktif, maka otomatis tidak ada serbuk tambahan lain ya. Maka nanti kita hitung untuk SL IS-nya dengan seperti ini. Nah, dalam hal ini untuk resep 2A kita menggunakan tablet yang sudah ada ya di pasaran, maka kita gunakan yang cara atas. Baik, nanti jangan lupa setelah homogen dalam pencampurannya, maka dikeluarkan dari mortir dan dibagi menjadi 5 bungkus yang sama banyak. Oke, kemudian setelah dibungkus rapi, ditambahkan etiket warna putih ya, warna putih. Dan jangan lupa nanti untuk membuat kopi resepnya juga di dalam jurnal. Oke,
Untuk signa di etiket, di sini tertulis 3 kali sehari 1 bungkus ya. Di sini kita tahu bahwa paracetamol itu bersifat asam, yang mana kalau obat bersifat asam maka eh, disarankan untuk minumnya adalah setelah makan ya. Jadi nanti silakan untuk etiket ditambah keterangan setelah makan. Baik, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut untuk resep 2B. Oke, resep 2B ada Dr. Sony Kucoro dengan SIP dan nomor ID-nya. Kemudian tanggal, kita lengkapi tanggal hari ini kalian mengerjakan. Kemudian ada paracetamol 0,25 tanpa keterangan lain, artinya 0,25 gram ya. 0,25 gram itu kita jadikan miligram berarti 250 gram. Untuk protein jangan lupa di apa namanya ditambah dengan garis merah ya. Kodein di sini karena termasuk golongan narkotika, maka dalam resepnya kalian garis rapi dengan menggunakan pulpen warna merah ya, untuk menandakan bahwa di dalam resep tersebut itu narkotika. Kemudian untuk kelengkapan resepnya juga teman-teman harus melengkapi dengan alamat lengkap pasien, karena nanti untuk dokumentasi bahwa resep narkotika nanti harus lengkap dengan alamat pasien ya. Kemudian untuk SL-nya ada GS dan ada Misovac pulveris datalis dosis. Masih datalis dosis, nomornya 6. Kemudian signanya Prorenata atau pemakaian bila perlu. Maka di sini untuk pasien anak Rika, tetapi untuk umur tertera ya. Kita bisa isi umurnya 7 tahun, 7 tahun ya. Kata 7 tahun. Oke. Di sini yang perlu dilihat dalam dosisnya, kita cek nanti paracetamol ini apakah ada dosis maksimal maupun DL-nya. Kemudian untuk kodein juga sama, silahkan dicek untuk dosis maksimal dan dosis lazimnya ya di farmakopi. Nah, nanti jangan lupa untuk dihitung, dikonversikan ke umur 7 tahun teman-teman. 7 tahun. Nanti apabila ada obat yang terdapat dosis maksimal, maka nanti silahkan untuk menghitung dosis maksimalnya saja. Tetapi untuk kasus obat yang tidak ada dosis maksimal, tetapi ada dosis lazimnya, maka silakan nanti dihitung dosis lazimnya, ya. Oke, kemudian di sini untuk kodein ya, kodein sudah jelas ada dosis maksimalnya, nanti silakan dihitung. Dan di sini tertulis bahwa kodeinnya adalah 0,005 gram tiap bungkusnya. Maka dalam satu bungkus itu adalah 5 miligram. Ya, kalau dikalikan 6, maka nanti penimbangan totalnya adalah hanya 30 miligram. Maka kita harus membuat pengenceran ya, kita harus membuat pengenceran karena di penimbangan bahan yang menggunakan timbangan gram halus, timbangan gram halus itu kepekaannya minimal 50 mg. Jadi kalau kita hanya menimbang 30 mg, maka perlu dilakukan pengenceran. Bagaimana cara melakukan pengenceran? Caranya adalah karena di sini serbuk dengan SL ya sebagai tambahan ya, maka nanti kita gunakan SL juga untuk membuat pengejarannya. Jadi sebenarnya angka keseluruhan dari pembuatan pengejaran itu bebas.
Tapi kita seragamkan saja dalam membuat pengenceran itu tidak usah terlalu banyak. Karena nanti sisa serbuk yang dibuat itu juga nantinya akan menjadi stok ya. Apabila nanti tidak dipergunakan kembali, maka otomatis akan terbuang sia-sia. Jadi kita membuatnya seminimal mungkin dalam pengenceran. Nah, kita coba untuk membuat pengenceran yang total serbuknya itu 500 mg ya. Kita membuat dengan total serbuk 500 mg pengenceran. Maka nanti untuk zat aktif kodein HCl kita ambil minimalnya 50 mg. Kemudian SL-nya itu kita ambil 450 mg ya. Karena totalnya kita mau membuat sejumlah 500. Jadi otomatis untuk melengkapi total 500 itu kita ambil SL-nya 450 mg. Nah, sedangkan itu setelah kita timbang ya, setelah kita timbang dua-duanya, maka dihaluskan dan dihomogenkan di mortir ya, homogenkan di mortir. Kemudian berapa sih serbuk yang akan kita ambil kalau nantinya yang kita butuhkan hanya 30 mg, maka nanti perhitungannya adalah perhitungannya berapa teman-teman? Kita yang hanya membutuhkan 30 mg saja, sedangkan di dalam campuran tersebut ada 50 mg kodein ya, dan totalnya ada 500 mg. Maka yang diambil adalah berapa? 30 dibagi 50 kali 500. Maka yang kita ambil adalah 300 mg. Artinya dalam campuran yang kita buat tadi 300 mg itu setara dengan 30 mg ya. Nah, begini cara pembuatan pengencerannya. Lalu sisanya bagaimana, Bu? Sisanya dibungkus untuk stok ya. Ya, oke. Sisanya dibungkus untuk stok. Dan nanti jangan lupa dalam bungkusnya itu ditulis bahwa sisa pengenceran kodein HCl kurang lebih 200 mg. Nah, jadi sebenarnya kalau mau membuat total serbuk berapapun boleh, tetapi kita nanti sepakati untuk membuat total serbuk 500 mg saja karena ditakutkan sisa stoknya terlalu banyak dan tidak dipakai untuk resep berikutnya. Begitu ya. Oke, kemudian ada masalah lain terkait signa ya untuk prorenata di kodein itu sebaiknya tidak diberikan signa seperti itu karena untuk penggunaan obat-obat dengan salah satunya kodein itu diharapkan penggunaannya dengan dosis yang tepat dan teratur begitu ya. Oke, jadi nanti kita asumsikan bahwa signanya diganti. Signanya diganti. Misalkan diminum dalam satu hari itu berapa. Kalian hitung dulu, kira-kira nanti agar tidak overdosis, kira-kira berapa atau signa berapa kali dalam sehari yang akan kalian usulkan. Jadi silahkan nanti dihitung dulu dan boleh memberikan usul di pengatasan. Signanya mau diganti dengan berapa. Misalkan ada yang mengusulkan signa 1 kali sehari, 1 bungkus setelah makan. Boleh silahkan ya, nanti setelah dihitung boleh ditentukan di pengatasan. Oke, kemudian cara kerjanya jelas ya, dibuat dulu pengejarannya, kemudian diaduk, ditambahkan juga dengan paracetamol ya yang tadi dan SLQS-nya
SLQS di sini berarti nanti menggunakan cara perhitungan SLQS yang tadi Bu Santi sudah jelaskan di resep sebelumnya ya. Jadi kalau di sini SLQS-nya karena ini zat aktif, maka nanti perhitungannya gimana? SLQS-nya total bungkusnya adalah 6 bungkus ya. Untuk 6 bungkus maka kita pilih yang misalkan 500 mg untuk satu bungkusnya. Jadi total keseluruhan adalah 3000 ya, 3000 mg. Sedangkan tadi sudah ada serbu apa saja? Sudah ada serbu PCT, misalkan nanti setelah dihitung tidak ada masalah dengan dosisnya atau memenuhi DL, maka PCT-nya nanti ada 0,25 gram ya. Kita jadikan langsung aja ke miligram, 250 mg kali 6. Kemudian ada juga tadi pengenceran protein ya, pengenceran protein. Totalnya adalah 300 mg. Nah, ini kita hitung dulu 250 kali 6 ada 1500 mg. Jadi totalnya berapa teman-teman? Totalnya itu berarti 3000 mg dikurangi 1500 yang ditambah dengan 300 ya. Oke, jadi SL yang dibutuhkan adalah 3000 dikurangi 1800. Oke, dikurangi 1800 mg. Oke, jadi SL-nya nanti yang ditimbang adalah 1200 mg. Ini untuk satu bungkusnya 500 ya. Tapi kalau nanti ada yang teman-teman memilih, Bu, satu bungkusnya saya 300 mg atau 400 mg boleh. Yang penting nanti seperti perhitungannya disesuaikan ya dengan bobot tiap bungkusnya. Oke, jadi kita tahu bahwa SL di sini berfungsi sebagai tambahan bahan pengisi maupun juga untuk perasa ya, korigen, saporis maupun pengisi. Baik, nanti untuk etiket jangan lupa di sini harus ditambahkan etiket NI atau neiteratur ya. Tidak boleh diulang dengan tanpa resep dokter. Jadi harus ditambahkan etiket putih dan label NI karena mengandung kodein yang mana di sini ada ketentuan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Jangan lupa nanti membuat kopi resepnya. Walaupun nanti secara penyerahan obat di sini resepnya ditebus semuanya ya. Jadi ditebus semuanya, 6 bungkus semua diambil. Tapi silakan nanti tetap dibuatkan kopi resepnya. Baik, untuk selanjutnya resep 2C ya, teman-teman, resep 2C. Di sini ada dokter dan SIP maupun nomor ID. Untuk tanggal resep, silakan diisi tanggal hari ini kalian mengerjakan. Kemudian ada resipi ekstrak beladon 0,15 ya, tanpa keterangan lain maka 0,15 gram. Sama dengan 150 mg. Ada SL-nya 3,4 gram, kemudian misefak pulveres numero desima atau sebanyak 10 dan di sini tolong dilihat tidak ada DTD ya, beda dengan yang resep sebelumnya. Jadi kalau nanti kalian menemukan dua resep, yang satu ada DTD dan yang lainnya tidak ada DTD, maka tolong diperhatikan baik-baik cara nanti menghitung satu bungkusnya berapa dan nanti berapa bahan yang ditimbang
ya, karena nanti harus diperhatikan. Oke. Di sini juga Pro Riza belum ada umurnya, maka kita sepakati umurnya kita coba anak semua dulu ya. Kita coba untuk menggunakan umur 7 tahun. Oke, ya, jadi kita cobakan untuk semua menggunakan umur di bawah 8 tahun ini 7 tahun. Kemudian di sini tanpa ada DTD yang perlu diperhatikan ya. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Untuk ekstrak beladon, silakan nanti dicek dosis maksimal ya, DM, DMDL untuk ekstrak beladon. Ekstrak beladon itu nanti di nama resminya kalian juga harus ketahui ya. Sebagai contoh, nggak mungkin nanti ketemu ekstrak belad di indeksnya, tetapi beladonae extractum. Nanti dicek. Oke, signanya signa semol DDE per 1,6 ya. Artinya diminum 1 kali sehari 1 bungkus. Baik. Oke, di sini juga ada art, ada SL art, maka sampai ya. Jadi ekstrak beladonnya 0,15 gram dan SL-nya art 3,4. Jadi SL di sini berapa teman-teman? Kalau nanti setelah dihitung dosisnya aman, DL-nya aman, maka SL-nya itu 3,4 dikurangi sudah ada ekstrak belat 0,15 ya. Jadi otomatis SL-nya nanti kita timbang 3,25 ya, 3,25 gram. Timbangnya di timbangan gram ya, karena sudah lebih dari 1 gram. Kemudian jangan lupa cek DMDL-nya ekstrak beladon. Kemudian kita tahu sifat dari ekstrak beladon ini secara konsistensinya dia berbentuk kental ya, kental sehingga nanti kita harus timbang di kaca arloji. Di kaca arloji, jadi sebelumnya kaca arlojinya ditaruh terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada juga ketentuan bahwa ekstrak beladon itu karena kental, maka agar nanti homogen dalam pembuatan pulveresnya, kering halus homogen, maka nanti ditetesi dulu dengan spiritus fortior ya, untuk mendapatkan ekstrak beladon yang homogen dengan SL-nya. Jadi nanti eh, ekstraknya, ekstrak dari beladonnya itu ditimbang di kaca arloji ya, yang sebelumnya kaca arlojinya ditaruh terlebih dahulu. Kemudian dalam pencampurannya dilarutkan terlebih dahulu dengan spiritus fortior QS atau secukupnya. Kurang lebih nanti 3 sampai 4 5 tetes begitu ya, 3 sampai 5 tetes begitu. Nah, ini cara kerjanya sudah jelas. Ditimbang semua bahan, masukkan ekstrak belat yang tadi ya sudah ditimbang, bisa dibantu dengan subdip, kemudian dimasukkan ke mortir dan ditetesi dengan spiritus fortior secukupnya sampai larut, baru nanti ditambahkan SL ya, diaduk, kemudian diaduk homogen sampai nanti semuanya tercampur, dikeluarkan dari mortirnya, dibagi menjadi berapa? 10 bungkus ya. Dan setelah dibungkus, dimasukkan di dalam plastik klip yang rapi, kemudian diberi etiket warna putih, dan nanti dicek apakah dia masuk obat keras begitu ya. Jadi nanti apabila dia masuk di obat keras maka ditambahkan label NI. Tapi kalau dia masuk dalam kategori obat bebas
eh, maka tidak perlu ditambahkan label NI atau tidak boleh diulang tanpa resep. Jangan lupa nanti dibuatkan kopi resepnya juga, walaupun di sini kita membuatnya semuanya ya, 10 bungkus kita buat semuanya. Nah, mungkin nanti ada yang mencari dari referensi untuk membuat serbuk, itu juga salah satunya adalah harus halus, kering, dan homogin. Maka nanti untuk memenuhi syarat dari serbuk ini harus halus, kering, homogen, maka nanti bisa juga ditambahkan dengan dilakukan apa namanya, dengan mortir hangat. Jadi cara menghangatkan mortir nanti adalah sebelum mortir digunakan itu mortirnya disiram dulu dengan air panas, dibiarkan sebentar sambil teman-teman menimbang melakukan pekerjaan lain begitu. Kemudian setelah dirasa mortir dan stampernya itu sudah hangat panas, maka airnya dikembalikan lagi ke panci pemanasan ya. Kemudian mortirnya dilap dan siap untuk dipakai dengan kondisi mortir hangat. Tujuannya serbuk yang nanti kalian campur itu bisa mendapatkan hasil yang lebih kering gitu ya teman-teman. Jadi nanti silakan dilengkapi untuk pengerjaan resepnya, nanti dicek juga untuk pembagian resepnya masing-masing mahasiswa. Saya rasa untuk materi pulveres hari ini cukup. Selamat belajar, salam sehat dari kami, tetap semangat. Wassalamualaikum.